Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai limit fungsi. Sebelum ke pengertian limit fungsi, berdasarkan catatan sejarah, analisis bermula di abad ke-17 yang ditandai dengan ditemukannya kalkulus oleh Newton dan Leibniz. Pada abad ke-17 dan ke-18, topik-topik analisis seperti kalkulus, diferensial, dan analisis Fourier berkembang pesat untuk bidang terapan. Sebelum ke pengertian limit, ada materi pokok. Kalian bisa lihat di slide mengenai rumus, limit fungsi aljabar, dan sifat-sifat limit. Tahukah kalian apa itu limit? Kata limit berasal dari bahasa Inggris, berarti mendekati atau hampir. Kata mendekati dinyatakan dengan simbol mendekati. Di sini ada bentuk umum dari limit. Lim x mendekati a fx sama dengan L. Di sini ada syarat limit. Yang pertama, limit x mendekati dari kanan fx nilainya ada. Yang kedua, limit x mendekati dari kiri fx nilainya ada. Yang ketiga, limit x mendekati dari kanan fx sama dengan x mendekati dari kiri fx. Kalau syarat ketiganya terpenuhi, maka limit x mendekati a fx sama dengan L maka terpenuhi. Dalam metode lain, dimisalkan fx memiliki nilai limit untuk x mendekati a, nilai limitnya dapat ditemukan dengan cara ketika section 1, yaitu substitusi. Jika kita sudah mengerjakan limit dan menghasilkan jawabannya bukan 0/0, maka langkah pengertian kita sudah selesai. Yang kedua yaitu section 2, yaitu pemaktoran. Section 3 mengalihkan dengan faktor sekawan. Anak-anak, di sini ada contoh soal mengenai ide limit di satu titik dalam konsep matematika. Tentukan limit fungsi fx untuk x mendekati 1 jika fx x kuadrat min 4 per x min 2, di mana x tidak sama dengan 2. Kalian sudah bisa menotasikan pernyataan di atas belum? Kita notasikan ya. Pernyataan di atas dapat dinotasikan sebagai tentukan lim x mendekati 1 fx jika fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, x tidak sama dengan 2. Atau tentukan lim x mendekati 1 x kuadrat min 4 per x min 2, x tidak sama dengan 2. Untuk mendapatkan nilai limit tersebut, kita dapat memilih beberapa nilai x anggota bilangan real yang mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan. Karena tadi x mendekati 1, kita akan bawanya 1 dari kiri maupun 1 dari kanan. Perhatikanlah tabel tersebut. Di sana ada x mendekati 1 dari kiri. Kita nyatakan dengan x yang mendekati 1 dari kiri. Di sana ada 0,8. Itu 0,8 itu mendekati 1 ya. Terus 0,9, 0,99, 0,99 dan yang di tengah ada 1. Jadi dari 0,8 sampai 0,9999 itu yaitu mendekati 1. Karena x-nya sudah ada, kita masukkan ke fx. Tadi rumus fx-nya itu apa? Fx-nya yaitu x kuadrat min 4 per x min 2. Yang x-nya itu kita masukkan 0,8. 0,8 itu masukkan ke x kuadrat. Terus masukkan ke x. Jadi hasilnya yang 0,8 itu fx yaitu 2,8. Sampai yang terakhir x-nya 0,999, jadi fx-nya 2,999. 2,99 itu mendekati 3 ya. Itu x mendekati 1 dari kiri. Sama halnya dengan x mendekati 1 dari kanan.
Nah, X-nya masukkan 1,00001 sampai 1,1. Nah, yang nilai akhir fx-nya yaitu yang 1,13,1. Jadi, fx-nya itu mendekati 5, bahkan fx-nya itu melebihi 3. Jadi, limit X mendekati 1, X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan 3. Karena tadi kan hasilnya fx-nya mendekati 3 ya. Nah, jadi sama dengan 3. Di mana X tidak sama dengan 2. Nah, fungsi fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 dapat dinyatakan dalam bentuk fx yang X kuadrat min 4-nya difaktorkan. Karena tadi ada metode-metode yang lain. Jadi fx-nya sama dengan X min 2 dikali X plus 2 per X min 2, dimana X min 2 dibagi X min 2 hasilnya 1. Hasil akhirnya yaitu X tambah 2, dimana untuk X tidak sama dengan 2. Proses pergerakan X mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan sehingga menyebabkan variabel bebas fx mendekati 3. Nah, kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Pertama-tama kita gambar dulu grafik. Nah, kita masukkan. Tadi kan di tabel ada 1 dan 3 ya. Kenapa dari 1 sampai 3? Karena X-nya yaitu mendekati 1 dan fx-nya yaitu mendekati 3. Jadi, tulislah 1 dan 3. Boleh lebih dari 1 sama 3 juga. Selanjutnya kita tarik garis putus-putus dari 1 terus ke 3. Nah, udah gitu kita beri titik di titik antara 1 dan 3, terus di titik 2. Kenapa 2? Karena kan tadi hasil limit fungsi fx X kuadrat min 4 per X min 2 hasilnya X tambah 2, berarti titik tersebut ada di titik 2. Nah, kita tarik garis dari titik 2 ke titik antara 1 dan 3 tadi. Nah, itulah gambar hasil dari fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan 3, X tidak sama dengan 2. Nah, di sini akan ada contoh limit yang kedua dari syarat limit tersebut. Karena untuk membuktikan bahwa ketiga rumus tersebut merupakan syarat limit, saya mempunyai contoh. Nah, contohnya saya misalkan dengan fungsi. Fungsi ini yang akan menghasilkan grafik fungsi. Nah, saya mempunyai fungsi yang sama, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Berarti kita harus mempunyai domain terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu mempunyai tabel di mana ada X, ada Y yang diawali dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Untuk menentukan nilai Y, maka cari satu per satu. Nah, sekarang X-nya sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan 9 min 4 per min 3 dikurangi 2 sama dengan 5 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang untuk X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan 4 dikurangi 4 per min 2 dikurangi 2 sama dengan 0 per negatif 4 sama dengan 0. Sekarang untuk X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan 1 dikurangi 4 per negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 3 per negatif 3 sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu X sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kurangi 4 per 0 kurangi 2 sama dengan negatif 4 per negatif 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 dikurangi 4 per 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 3 per negatif 1 sama dengan 3. Dan selanjutnya yaitu X sama dengan 2, maka Y sama dengan 4 dikurangi 4 per 2 dikurangi 2 sama dengan 0 per 0. Nah, ini ada 0 per 0 karena ini bukan nilai. Nah, ini 0 per 0 ini adalah bentuk tentu tak
tentu. Nah, dan sekarang yang terakhir yaitu X sama dengan 3. Maka Y sama dengan 9 dikurangi 4 per 3 dikurangi 2 sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita mencari Y, maka kita harus memasukkan hasil Y ke dalam tabel. Setelah kita memasukkan nilai Y ke dalam tabel, seperti inilah hasilnya. Anak-anak, kalian buat terlebih dahulu kartesiusnya dan masukkan nilai X dan Y yang ada di dalam tabel yang sudah kita buat. Nah, setelah dibuat kartesiusnya dan memasukkan nilainya, seperti inilah gambarnya. Kalian pasti bertanya, kenapa yang di X sama dengan 2 itu lingkaran? Karena lingkaran itu nilainya gak ada, karena kan tadi juga bentuk tentu tak tentu. Coba kita analisis ya, kita buktikan dengan syarat tadi yang ketiga. Nah, sekarang kita coba pendekatan limit dari kanan, berarti kita menguji X-nya 2 ya, kita mengujinya dari kanan. Nah, setelah 2 itu berapa? Setelah 2 itu yang paling dekat dengan 2 itu 2,001 ya. Nah, kita substitusikan kepada fungsi yang tadi. Limit X kuadrat min 4 per X min 2, X mendekati 2 dari kanan berarti sama dengan 2,001 dikuadratkan min 4 per 2,001 min 2 sama dengan 4,001 sama dengan 4. Nah, hasilnya yaitu mendekati 4. Nah, sekarang limit dari kiri. Fungsinya yaitu limit X kuadrat min 4 per X min 2, X mendekati 2 dari kiri sama dengan, karena dari kiri yaitu 1,999 dikuadratkan min 4 per 1,999 min 2 sama dengan 3,999. Nah, hasil ini 3,999 ini mendekati 4. Nah, di sini limit kanan dan limit kiri sama-sama mendekati 4. Berdasarkan ketentuan syarat limit mempunyai nilai. Nah, mempunyai nilai kan? Nah, pertama didekati dari kanan. Ada nilainya juga. Dari kiri ada nilainya juga. Ternyata nilainya sama. Nah, kita tulis karena limit X kuadrat min 4 per X min 2, X mendekati 2 dari kanan itu sama dengan limit X kuadrat min 4 per X min 2, X mendekati 2 dari kiri dan nilainya juga sama. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan di atas adalah limit X kuadrat min 4 per X min 2, X mendekati 2 sama dengan 4. Alhamdulillah, materi pertemuan hari ini dicukupkan. Semoga video pembelajarannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.